Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan peran publik dalam hal ini untuk proses pembangunan di Kabupaten Cirebon, terutama ini di bidang ekonomi dan juga di bidang pendidikan ya. Dan pemirsa, apa yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan bidang yang tadi saya sebutkan, baik di sisi ekonomi maupun di sisi pendidikan, karena kita tahu bahwa keduanya baik ekonomi dan pendidikan ini bisa untuk menunjang indeks pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan, saya kenalkan dulu di sebelah saya pemirsa, ada Wakil Ketua ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Dr. Muhammad Yusuf MPD. Selamat pagi Kang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yusuf? Saya. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Yusuf pemirsa ada Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Kang Mas Hari LCMHI. Selamat pagi Kang Mas Hari. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya juga nih? Saya alhamdulillah. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Yusuf nih ya. Kang Yusuf, ini kan topik yang kita obrolkan di pagi hari ini tentang peran publik ya dalam proses pembangunan di Kabupaten Cirebon, terutama ekonomi dan juga pendidikan. Menurut Anda, ini kan peran publik ini betul-betul harus ada, boleh dibilang ini kalau peran berarti ini ada partisipasi ya. Nah, menurut Anda partisipasi yang seperti apa gitu? Publik harus ikut serta dalam pembangunan baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Silakan Kang Yusuf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili organisasi ISNU Kabupaten Cirebon, di mana ISNU itu dibangun atau dibentuk tahun 2009 sehubungan perkembangan kekinian, modernisasi dan wahana pendidikannya yang dilakukan oleh NU. Tahun 2009 saja sudah tertulis 1.400 profesor untuk warga NU. Dan ini seluruh Indonesia? Ya, untuk doktornya 3.000. 3.000, oke. Sehingga jangan pernah mengatakan sekali lagi NU itu organisasi tradisional. Dengan adanya pakar semua bidang studi, semua pakar keilmuan, dan para doktor yang ada di ISNU itu, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama membuka Banom NU yang disebut dengan ISNU. Nah, ISNU ini tidak lagi membahas tahlilan dan lain sebagainya, akan tetapi sesuai dengan bidang para intelektual muda yang ada di NU, tentu saja mengadvokasi segala bidang, segala hal, dan tentu saja di masing-masing area lokal, misalnya ISNU Kabupaten Cirebon, bagaimana mengadvokasi Kabupaten Cirebon, sehingga di Kabupaten Cirebon itu ISNU dengan gaya yang ke-NU-an, gaya yang bukan arogan, memberi masukan-masukan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon Pemkab ya, dalam hal bagaimana Kabupaten Cirebon itu di dalam perancangan APBD dan pelaksanaan APBD diarahkan kepada kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan tujuan founding father tahun 45 yang lalu, bahwa Indonesia didirikan, Indonesia merdeka, negara dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Nah, oleh karena itu kami menggarap sesuai dengan keilmuan masing-masing, dengan kepala ketua bidang masing-masing masuk ke sektor-sektor di mana di Kabupaten Cirebon dibagi beberapa sektor, diantaranya ekonomi dan pendidikan. Baik itu ya. Baik, saya tahan dulu ya. Kang Yusuf, saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, berkaitan dengan ini, menyambung dari Kang Yusuf nih ya. Ini peran real dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU di Kabupaten Cirebon. Tadi Kang Yusuf sudah mengkerucutkan ya untuk Kabupaten Cirebon. Ini yang real peran dari ISNU untuk menopang tadi baik di sektor pendidikan dan juga ekonomi, karena keduanya ini kan bisa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ini apa gitu Kang Mas Hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran ISNU khususnya di Kabupaten Cirebon dan khusus lagi di bidang pendidikan, itu
kita tahu bahwasanya ISNU ini adalah organisasi intelektual, di mana ISNU adalah alumni daripada kampus-kampus, khususnya di Cirebon maupun di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Dan mereka juga tidak hanya sarjana, tetapi ada yang magister maupun doktor, bahkan profesor begitu di Cirebon juga gitu. Nah, kaitannya dengan peran ISNU di bidang pendidikan yang sifatnya konkret, apa sih yang sudah pernah dilaksanakan ISNU? Dalam kaitan hal ini kita adalah sebagai bagian dari publik. Ya. Kita menjadi yang pertama adalah sebagai pelaku. Sebagai pelaku praktisi, maka teman-teman ISNU ini berada di level misalnya di praktisi guru, misalnya di SD, di SMP, di SMA, bagaimana memberikan pencerahan kepada sekolah-sekolah yang ada agar mereka lebih meningkatkan keilmuannya di bidang pendidikan. Yang kedua, di kampus-kampus juga kita bagaimana memaksimalkan peran-peran sarjana ISNU ini untuk lebih menjadi inovator dan inisiator di bidang pendidikan. Kemudian sebagai pengawas, kita bagian dari publik harus mengawasi kebijakan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Maka teman-teman ISNU selalu memberikan masukan baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Kita langsung beberapa kali melakukan audiensi dengan bupati misalnya terkait dengan isu-isu pendidikan khususnya. Ya. Begitu juga kita juga beberapa kali melakukan audiensi dengan beberapa anggota legislatif yang mereka kita tahu mereka memegang peranan yang paling penting di Kabupaten Cirebon ini. Diskusi-diskusi kita lakukan dengan melakukan wacana midang bareng itu, kemudian juga diskusi baik offline maupun online. Nah, itu dua hal ini ya sebagai praktisi maupun sebagai pengawas. Baik. Itu ya peran yang dimainkan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nanti saya ke Kang Yusuf nih. Kang Yusuf, boleh dibilang apa yang tadi disampaikan Kang Mas Hari itu kan pada level penentu kebijakan ya dalam hal ini. Nah, ada upaya tidak untuk misalnya bagaimana ISNU ini bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, maksudnya untuk mendampingi advokasi dan seterusnya. Tapi tahan dulu nih Kang Yusuf dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali untuk Anda.